Ada beberapa formasi CPNS yang tidak meminta persyaratan tinggi badan. Nah, apa saja formasi tersebut? Langsung tonton video sampai selesai. Untuk teman-teman calon pelamar CPNS dan juga sekolah kedinasan yang membutuhkan terkait dengan bimbingan belajar persiapan menghadapi tes CPNS ataupun sekolah kedinasan, kalian bisa mengikuti bimbingan belajar yang diselenggarakan. Selain dari pembelajaran materi SKD CAT dari dasar, kalian juga akan mendapatkan fasilitas kelas sharing terkait dengan persiapan-persiapan dari tes CPNS, dan juga tentu ada bahas soal setiap hari mulai dari hari pertama gabung bimbel. Jika kalian berminat, silakan kalian DM ke Instagram aku Milih Umri atau bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Pastinya aku tunggu agar persiapan menghadapi tes CPNS dan juga sekolah kedinasan kalian semakin maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang selalu memantau informasi terkait dengan penerimaan CPNS, P3K dan juga sekolah kedinasan, baik di YouTube aku Mr. Milih ataupun di IG aku Milih Umri. Nah, di video kali ini aku akan bahas terkait dengan request dari teman-teman yang juga banyak bertanya berkaitan dengan formasi-formasi CPNS apa saja yang tidak meminta persyaratan tinggi badan. Nah, tentu di video kali ini kita akan bahas beberapa formasi CPNS, baik itu yang ada syarat tinggi badannya atau berapa tinggi badannya, ataupun beberapa formasi yang ada juga tidak meminta persyarat tinggi badan. Nah, untuk teman-teman semuanya yang mungkin patokan tinggi badan harus 60 cm untuk wanita, ternyata ada yang 155 cm ataupun 165 cm, ada pun yang formasi itu hanya meminta 160 cm, dan juga bahkan ada formasi yang tidak meminta persyaratan terkait dengan tinggi badan ini. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk informasi kali ini mengacu pada penerimaan CPNS tahun sebelumnya atau tahun terakhir penerimaan CPNS yakni 2021. Nah, jadi untuk tahun 2023 ini kita belum tahu apa saja formasi yang dibuka, tetapi kalaupun nanti ada beberapa formasi yang saya sebutkan atau formasi CPNS yang saya sebutkan nanti itu membuka dan kalian sudah tahu terkait dengan persyaratan dari tinggi badan ini. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa persyaratan dari tinggi badan ini hanya untuk formasi yang ijazah SLTA sederajat. Terdiri dari ijazah SMA, madrasah aliyah, SMK ataupun paket C, semua jurusan. Jadi walaupun teman-teman mungkin sudah ada yang memiliki ijazah D3 ataupun ijazah S1, tetapi ingin melamar di formasi-formasi ini, nah kalian tidak bisa menggunakan ijazah S1 atau D3 yang sudah kalian miliki, dan tentu kalian harus wajib menggunakan ijazah SMA. Contohnya mungkin formasi penjaga tahanan. Ada teman-teman yang masih banyak bertanya, katanya kalau sudah pakai S1 bisa nggak daftar Polsuspas atau penjaga tahanan menggunakan ijazah S1, dan itu tidak bisa karena persyaratan sudah jelas bahwa formasi Polsuspas atau penjaga tahanan ini wajib menggunakan ijazah SLTA. Jadi kalau untuk kalian sudah S1 ya bisa ikut, tetapi tetap ijazah SLTA atau SMA yang kalian miliki. Ijazah S1 yang kalian miliki itu tidak bisa digunakan untuk mendaftar formasi-formasi ini. Nah, jadi itu ya. Yang pertama, kalian perlu ketahui bahwa untuk formasi tinggi badan ini atau syarat tinggi badan ini hanya berlaku untuk formasi CPNS dari ijazah atau menggunakan ijazah SLTA sederajat, terdiri dari ijazah SMA, SMK, madrasah aliyah dan juga paket C. Nah, sebelum kita bahas berkaitan dengan formasi apa saja yang tidak meminta syarat tinggi badan, kita akan ulas dulu formasi-formasi yang meminta syarat tinggi badan terlebih dahulu. Yang pertama ada formasi Kemenkumham. Nah, ini formasi yang saya sebutkan ini semuanya formasi ijazah SLTA sederajat ya. Untuk teman-teman yang mungkin ingin mendaftar ijazah SMA atau baru lulus atau memiliki ijazah SMK, nah ini formasi ini semuanya bisa didaftar menggunakan ijazah SLTA sederajat. Yang pertama formasi Kemenkumham. Nah, untuk instansi Kemenkumham ini setidaknya ada dua formasi yang bisa kalian lamar menggunakan ijazah SLTA sederajat. Yang pertama ada formasi penjaga tahanan dan juga formasi pemeriksa keimigrasian. Jadi formasi penjaga tahanan atau sering disebut dengan Polsuspas dan juga pemeriksa keimigrasian ini bisa kalian lamar menggunakan ijazah SLTA sederajat. Tentu ada syarat tinggi badan karena dua formasi ini syaratnya sama, mulai dari tahapan syarat itu sama semuanya, dan ada syarat tinggi badan. Nah, untuk syarat tinggi badannya ini untuk
dua formasi dari instansi Kemenkumham ini, penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Untuk laki-laki 165 cm. Nah, untuk perempuan 160 cm. Jadi kalau teman-teman tidak memenuhi syarat 160 cm, ya kalian tidak bisa ikut atau kalian nanti akan gugur pada tahap pengukuran tinggi badan saat tes kesemaptaan. Jadi pastikan kalian kalau ingin ikut tes formasi atau mengikuti formasi CPNS penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian, tinggi badan kalian harus sesuai. Laki-laki 165 cm dan wanita 160 cm. Nah, selanjutnya yang kedua ada instansi kejaksaan, yang salah satu formasinya bisa menggunakan atau kalian bisa melamar menggunakan ijazah SLTA sederajat. Tentu ada syarat tinggi badannya, yakni formasi pengawal tahanan. Jadi berbeda ya. Kalau pengawal tahanan itu instansinya kejaksaan, kalau penjaga tahanan itu instansinya Kemenkumham. Nah, untuk pengawal tahanan ini, untuk tinggi atau syarat tinggi badan laki-laki itu adalah 160 cm. Untuk perempuan 155 cm. Nah, artinya syarat pengawal tahanan ini atau instansi kejaksaan ini syaratnya lebih rendah ya untuk syarat tinggi badannya dibandingkan dengan formasi dari Kemenkumham tadi atau penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Ketiga dari instansi Kemenhub atau Kementerian Perhubungan. Nah, untuk Kementerian Perhubungan ini setidaknya ada dua formasi yang bisa kalian lamar untuk mendaftar menggunakan ijazah SLTA sederajat. Nah, untuk kalian yang mungkin memiliki ijazah SMA, SMK, Madrasah Aliyah ataupun paket C bisa melamar di formasi Kemenhub atau instansi Kemenhub ini atau Kementerian Perhubungan ini. Nah, untuk formasinya yang pertama yakni petugas aviation security atau lebih dikenal dengan APSEC. Kalau kalian ke bandara ya biasanya banyak tuh mereka yang ikut CPNS dari APSEC ini. Dan untuk kedua atau formasi kedua adalah petugas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran atau PKPPK. Nah, dua formasi ini bisa kalian lamar menggunakan ijazah SLTA sederajat. Tetapi ada tentu syarat tinggi badan yang wajib kalian ikuti atau kalian penuhi jika ingin melamar di dua formasi dari instansi Kemenhub ini. Nah, untuk formasi petugas aviation security atau APSEC ini, laki-laki minimal tinggi badannya 165 cm dan untuk perempuan itu minimal 160 cm. Dan kemudian untuk formasi dari PKPPK ini atau petugas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran ini untuk laki-laki 165 cm dan perempuan itu tidak ada. Jadi kalau untuk formasi PKPPK ini tidak meminta untuk kuota perempuannya tidak ada, jadi hanya kuota laki-laki dengan syarat tinggi badan 165 cm. Nah, jadi itu ya, ada dua formasi pada instansi Kemenhub atau Kementerian Perhubungan. Instansi berikutnya yang bisa kalian lamar menggunakan ijazah SLTA sederajat yakni Badan Intelijen Negara atau BIN. Nah, untuk BIN ini ada setidaknya dua formasi ya yang bisa kalian lamar menggunakan ijazah SLTA sederajat. Yang pertama adalah pengadministrasian rekam medis dan informasi. Kemudian formasi yang kedua adalah pramu laboratorium. Nah, jadi ini bisa didaftar menggunakan ijazah SLTA sederajat. Tentu ada syarat tinggi badan yang harus kalian penuhi untuk mendaftar dua formasi dari instansi BIN ini. Untuk laki-laki itu 160 cm ya untuk laki-laki tingginya. Kemudian untuk wanita syaratnya minimal 155 cm. Selanjutnya ada juga instansi dari Basarnas. Nah, Basarnas ini juga ada beberapa formasi yang bisa kalian lamar menggunakan ijazah SLTA sederajat ataupun SMK, Madrasah Aliyah dan juga paket C. Nah, yang pertama formasi rescue pemula. Nah, untuk rescue pemula ini ada syarat tinggi badannya, yakni untuk pria 165 cm dan wanita ada 160 cm. Kemudian ada beberapa formasi lainnya seperti formasi nakoda, masinis, kemudian kelasi. Nah, ini juga bisa didaftar menggunakan ijazah SLTA sederajat ya. Tentu untuk pria minimal tinggi badan 160 cm dan untuk wanita 155 cm. Kemudian ada juga formasi dari
Pol PP. Nah, biasanya untuk polisi Pamong Praja ini formasi balik ke Pemda ya. Karena kenapa? Dari Pemda masing-masing, baik itu pemerintah provinsi, daerah, kota, atau kabupaten biasanya akan membuka terkait dengan formasi Pol PP ini jika memang penerimaan CPNS itu dibuka. Dan tentu untuk syaratnya ini setiap daerah memiliki tinggi badan yang berbeda-beda. Nah, tetapi secara rata-rata untuk laki-laki biasanya diminta syaratnya 160 cm, untuk perempuan 155 cm. Jika teman-teman tertarik ingin mengikuti formasi dari Pol PP ini, silakan nanti jika penerimaan CPNS dibuka, kalian bisa tanyakan secara langsung ke pihak BKD ataupun lihat dari website resmi ya, baik itu Pemkot ataupun pemerintah provinsi atau Pemda di tempat kalian berada. Apakah formasi Pol PP ini akan dibuka nantinya? Nah, kalau tadi kita bahas terkait dengan beberapa formasi yang meminta persyaratan tinggi badan, dan ternyata ada juga formasi yang tidak meminta persyaratan tinggi badan yang bisa kalian lamar tentu menggunakan ijazah SLTA sederajat, yakni ijazah SMA, SMK, Madrasah Aliyah dan juga paket C. Yang pertama adalah instansi kejaksaan. Nah, instansi kejaksaan ini selain dari formasi pengawal tahanan tadi, ternyata ada satu formasi lagi yang tentu tidak meminta persyaratan tinggi badan, yakni formasi pengadministrasian perkara. Nah, formasi pengadministrasian perkara ini kalian tidak diminta untuk persyaratan tinggi badan ya. Jadi kalian di sana tidak seperti pengawal tahanan. Kalian tentunya biasanya hanya diminta untuk persyaratan terkait dengan sertifikat ya, dan juga harus ada SIM ya, SIM A dan juga SIM C, dan juga sertifikat komputer. Tetapi untuk persyaratan tinggi badan itu tidak diminta untuk formasi pengadministrasian perkara dari instansi kejaksaan ini. Dan kemudian untuk formasi berikutnya yang tidak minta syarat tinggi badan ada dari Kementerian Perhubungan. Nah, dari Kementerian Perhubungan ini setidaknya ada beberapa formasi yang tidak meminta untuk persyaratan tinggi badan ini. Seperti contohnya formasi teknisi sarana dan prasarana, penguji kendaraan bermotor atau KIR, teknisi listrik dan jarak, teknisi peralatan listrik dan elektronik, teknisi penelitian dan perekayasaan, dan juga penerbangan. Nah, beberapa formasi dari instansi Kemenhub ini tidak meminta persyaratan tinggi badan, tetapi sekali lagi mereka bisa dilamar menggunakan ijazah SLTA sederajat ataupun ijazah SMA, Madrasah Aliyah dan juga paket C. Nah, itu mungkin beberapa formasi-formasi yang tentu bisa kalian lamar menggunakan ijazah SLTA sederajat, tetapi ada formasi yang meminta syarat tinggi badan dan juga formasi yang tidak minta syarat tinggi badan. Sampai sejauh ini memang hanya baru dua instansi yang ada formasi yang tidak meminta persyaratan tinggi badan, yakni instansi kejaksaan dan juga instansi Kementerian Perhubungan. Nah, perlu juga teman-teman ketahui bahwa untuk pendaftaran CPNS ini, kalian baik yang ingin ikut formasi apa saja ya, ataupun kalian ingin ikut instansi apa saja, mendaftarnya via online. Sekali lagi via online. Tentu mendaftarnya atau buat akunnya nanti tunggu pendaftaran CPNS dibuka dan daftar di satu portal di website sscsn.bkn.go.id. Nah, untuk persyaratan tentu kalian menyesuaikan. Ada yang meminta persyaratan mungkin seperti sertifikat ataupun piagam. Nah, ini tergantung dari formasi masing-masing. Jadi saat pendaftaran CPNS dibuka, kalian jangan buru-buru mendaftar CPNS dulu, atau kalian login ke SSCSN. Kalian baca terlebih dahulu file PDF-nya, kemudian baru kalian bisa melamar ya, atau kalian bisa mengikuti terkait dengan penerimaan dari CPNS sesuai dengan formasi yang teman-teman ingin lamar. Teman-teman semuanya mulai dari sekarang persiapan belajar itu yang paling penting, apalagi belajar tes KDCAT dan juga persiapkan berkas-berkasnya. Dan kalian sudah tahu apa saja berapa ya syarat tinggi badan yang diminta. Nah, tentu jika ada salah satu formasi yang saya sebutkan tadi ingin teman-teman lamar, nah tentu kalian sudah bisa menyiapkan terkait dengan persyaratan tinggi badan ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang mungkin ingin persiapan CPNS ini atau sekolah kedinasan tahun depan, kalian bisa mengikuti bimbingan belajar yang diselenggarakan. Untuk pendaftaran bisa klik link yang ada di deskripsi video ini, atau bisa langsung DM ke IG aku Mido Umri. Dan pasti aku tunggu, jangan sia-siakan waktu untuk belajar. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.